Fira Zakira dari kelas Bio 6 bersama Bapak Nurman. Nah, pada kali ini saya akan mewawancarai mengenai teknik mencangkok. Apa sih Pak keuntungan utama mencangkok dibandingkan dengan metode vegetatif lain? Sebenarnya keuntungan kita ada masing-masingnya. Kalau kita mencangkok itu kelemahannya cuman dia mempunyai akar serabut. Kalau dia misalnya okulasi atau sambil pucuk atau apa yang batang ini, dia punyai akar tunggang ya. Seperti misalnya mangga atau kalau mencangkok dia akar serabut. Nah, keunggulannya pertama cepat berbuah, kedua tanaman yang dihasilkan itu sesuai atau sama dengan pohon induknya. Sesuai dengan yang diinginkan. Ya, yang diinginkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua jenis tanaman dapat dicangkok? Semua jenis tanaman itu belum tentu dapat dicangkok. Jadi yang bisa dicangkok itu yang mempunyai kayu atau kambium. Kalau tanaman yang tidak punya kambium tidak bisa dicangkok. Ini tanaman misalnya apa ya? Misalnya tanaman sayur-sayuran atau apa kan, tidak bisa. Kangkung apapun ya, nggak bisa dicangkok. Kalau tanaman yang mempunyai kayu yang kambium itu bisa. Selanjutnya, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk keberhasilan mencangkok? Faktornya yaitu pertama faktornya manusia, kedua baru di tanam itu sendiri. Jadi tanaman itu pertama yang perlu kita ini yaitu harus sehat, karena kalau tanaman yang sakit kita cangkok biasanya untuk mengeluarkan akar itu susah kan. Jadi akar kita tanaman itu kita pastikan tanaman itu sehat. Sudah itu tanaman itu sudah menghasilkan atau berbuah. Kalau tanaman yang kita cangkok ke tanaman yang belum pernah berbuah itu akan lama bisa produksi. Kalau tanaman yang sudah berbuah itu cepat. Berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan agar hasil cangkok bisa dipindahkan ke tanah? Untuk dipindahkan ke tanah itu cangkokan itu berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Misalnya kalau untuk tanaman jambu, lengkeng atau apa cepat keluar akarnya kan. Jadi 1 bulan sampai 2 bulan sudah bisa. Kalau untuk mangga, sawo itu biasanya lebih lama karena lambat akarnya. Masuk mangga kita paling tidak 3 bulan. Nah, kalau untuk duku lebih lama lagi, bisa sampai 1 tahun. Bagi yang paling lama? Duku itu lama, bisa dicangkok. Bisa, tapi jarang orang ini kan. Orang biasanya kalau durian itu biasanya populasi atau sambal pucuk. Faktor-faktor apa saja yang sering menyebabkan kegagalan dalam mencangkok? Faktor kegagalan mencangkok tadi itu pertama faktor kita, misalnya faktor manusia ya kan, karena mungkin waktu pas kita nyangkok kambiumnya tidak terbersih gitu kan. Jadi sebaiknya kalau kita cangkok itu setelah kita kupas kulitnya itu kita kerok itu kambiumnya benar-benar kering. Setelah itu kita biarkan paling tidak 3-4 hari atau 1 minggu, baru kita kasih perangsang tumbuh, bisa dengan pakai bawang merah, baru kita ini. Bagaimana cara merawat tanaman hasil cangkok setelah dipindahkan ke media tanam baru? Teman-teman kita siapkan dulu. Kalau kita nak nanam di bag berarti kita siapkan bag. Kalau kita nak nanam di tanah berarti kita siapkan dulu lubang tanamnya. Dan sebelum kita tanam itu pertama kita menyediakan media tanam. Jadi tanah humus, pupuk kandang gitu kan. Nah, yang lebih bagusnya lagi kalau kita tanam di tanah itu kita biarkan dulu antara 1 bulan sampai 3 bulan. Karena apa? Karena untuk menghilangkan gas-gas racun yang ada dalam tanah. Tidak langsung kita tanam yang sebaiknya. Dan lubang tanamnya itu
semakin lebar semakin bagus. Sekitar sebulanan. Ya, 1 bulan. Nah, itu untuk menghilangkan gas racun dalam tanah dan menetralkan tanah. Apakah ada perbedaan perawatan antara tanaman hasil cangkok dengan tanaman yang tumbuh dari bibit? Ada. Kalau ini dari cangkok itu akan menurun pada induknya. Kalau dari biji tadi tergantung ini, misalnya tidak 100% menurun ke induknya, bisa saja karena misalnya di situ ada batang tanaman yang asam, bisa diserbu oleh kumbang atau apa, jadi mengakibatkan buahnya tadi asam. Nah, namanya itu dari siling istilahnya. Kalau dari ilmu pertaniannya siling, istilahnya siling itu bibit dari biji. Nah, pertanyaan terakhir Pak, apakah hasil tanaman yang dicangkok memiliki kekuatan yang sama dibanding dengan tanaman yang tumbuh dari biji? Beda, karena tadi kalau cangkok tadi dia tidak mempunyai akar tunjang tadi, tunggang. Jadi dia kalau cuman akar serabut. Jadi kalau misalnya artinya kan tidak dalam, bisa mudah rebah, terkena angin atau apa, mudah rubuh. Kalau lain dengan dari biji, karena dari biji itu dia mempunyai akar tunjang. Makanya sebaiknya kalau untuk perbanyakan vegetatif itu sebaiknya kita sarankan ovulasi atau sambung pucuk. Ya, karena dia ada akar tunjang. Itu perbanyakannya antara vegetatif dan generatif namanya. Kalau cangkok itu perbanyakan vegetatif. Terima kasih Pak. Dan wawancara dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.